Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sharing firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang nilai sebuah kesetiaan. Berbicara soal kesetiaan atau berkhotbah soal kesetiaan, saudara-saudara, mungkin saja terasa begitu mudah. Tetapi sebenarnya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau saja kita mengerti apa makna dari kesetiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, namun sekalipun kesetiaan itu sulit, tidak mudah, maka saya harus menyampaikan itu kepada kita semua agar supaya kita mengerti apa arti kesetiaan. Saudara, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan banyak orang yang menyebut dirinya baik, banyak orang yang merasa dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Karena itu saudara-saudara, kesetiaan bukan asal ngomong saja atau mengaku-mengaku saya setia, saya ini orang baik. Tetapi mari kita pahami kebenaran firman Tuhan. Ada 3 makna kesetiaan. Yang pertama, bahwa kesetiaan itu dimulai dari awal sampai dengan akhir. Karena itu kesetiaan tidak bisa dinilai dari awalnya saja, tetapi dinilai dari sebuah proses kehidupan yang berjalan sampai akhir kehidupan. Contohnya saudara-saudara, ada banyak suami yang mengaku dia setia, atau ada banyak istri yang mengaku dia setia. Karena itu suami atau istri seringkali memuji, wah, suami saya atau istri saya adalah orang baik. Suami atau istri saya orang yang bertanggung jawab. Mereka adalah orang yang sangat memperhatikan saya. Saudara-saudara, dia pikir bahwa dia sudah bisa membuktikan kesetiaannya. Tapi ternyata perjalanan pernikahan mereka itu baru dalam tahap awal. Masih dalam masa-masa honeymoon atau bulan madu, atau baru 2 tahun pernikahan, atau 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Saudara, itu belum bisa menjadi jaminan bahwa suami itu setia, istri itu setia, karena pembuktian tentang kesetiaan belumlah selesai. Jadi hal yang pertama, bahwa kesetiaan itu dimulai dari awal sampai dengan akhir. Hal yang kedua, bahwa kesetiaan itu berarti dia dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan tuntas. Dia dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Saudara, saya teringat perumpamaan talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, perumpamaan itu seorang tuan majikan yang akan meninggalkan hamba-hambanya untuk pergi ke suatu daerah, dan dia mempercayakan hamba-hambanya dengan hartanya. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu lagi diberikan 2 talenta, yang satu lagi atau orang ketiga diberikan 1 talenta. Dan ketika dia datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban, maka yang diberikan 5 talenta dan yang diberikan 2 talenta bisa menggandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Dan tuan itu berkata kepada orang pertama dan orang kedua yang bisa menggandakan talentanya, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tuan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mengapa demikian? Oleh karena hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu
Dia dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan tuntas. Dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dia bisa menggandakan apa yang diberikan kepada mereka. Namun yang hanya diberikan 1 talenta, dia hanya menanam itu di dalam tanah, dia masukkan di dalam tanah. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diusahakan, apa yang diberikan untuk diusahakan. Itu sebabnya tuannya itu berkata, "Hai hamba yang jahat dan hamba yang malas." Saudara-saudara, inilah arti atau makna dari kesetiaan yang kedua, bahwa kesetiaan itu harus dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan hal yang ketiga, kesetiaan itu harus menepati apa yang diucapkan, karena janji itu harus ditepati. Apa yang keluar dari mulut itu harus ditepati. Jangan asal ngomong saja, ya. Ada istilah omong doang, ya. Terlalu banyak mengumbar janji atau terlalu cepat berjanji tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bahkan ada banyak orang yang berani bersumpah, berjanji dengan mengatasnamakan Tuhan. Bukankah ada begitu banyak pernikahan Kristen yang sebelumnya berjanji di hadapan Tuhan bahwa akan setia, baik di waktu senang ataupun susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tetapi kenyataannya janji itu banyak dilanggar oleh orang-orang Kristen dalam pernikahan. Banyak yang bercerai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu adalah menepati apa yang diucapkan. Janji harus ditepati. Saudara-saudara, ketiga hal inilah makna dari sebuah kesetiaan. Jadi sekali lagi saya katakan, makna dari sebuah kesetiaan adalah kesetiaan itu dari awal sampai ke akhir. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah contoh atau teladan yang baik, di mana dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 bahwa Yesus itu setia sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, jadi kesetiaan itu adalah sebuah loyalitas pada apa yang dikatakan atau loyalitas terhadap pemimpin atas perintah. Kesetiaan itu adalah sebuah ketaatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, oleh atasan kita, dan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kesetiaan itu juga adalah berarti keteguhan hati, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Dia akan tetap setia sampai pada akhirnya. Dan kesetiaan itu juga adalah sebuah kejujuran. Saudara, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita ini sudah benar-benar setia? Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 tadi, ya, saya ulangi lagi. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara, banyak orang yang mengaku, banyak orang yang merasa dia baik, tetapi belum tentu dia setia. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 20 ayat 6 itu berkata, banyak orang mengaku dirinya teman, tetapi yang betul-betul setia sukar untuk ditemukan. Saudara, artinya apa? Banyak yang tidak bisa setia. Mengaku diri teman, mengaku diri kawan, mengaku diri sahabat, tetapi sebenarnya dia tidak betul-betul setia. Saudara, ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Dia berkata bahwa ketika kita kaya, ketika kita berhasil, ketika kita populer, ketika kita punya jabatan,
maka banyak orang akan mendekati kita. Mengapa demikian? Oleh karena mereka tahu siapa kita. Sebagaimana peribahasa yang mengatakan, ada gula, ada semut. Di mana ada gula, di situ berkerumun semut-semut. Begitu juga ketika kita populer, ketika kita kaya, ketika kita berhasil, akan ada banyak orang yang datang kepada kita. Banyak orang yang akan mengerumuni kita karena mereka tahu siapa kita. Tetapi ketika keadaan kita berubah, kita mungkin jatuh miskin, kita bangkrut, kita gagal, saudara, maka kita akan tahu siapa teman-teman yang kita miliki. Tadi ketika kita berada dalam berkelimpahan, ya, populer, jabatan, orang akan tahu siapa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, kita berada dalam kegagalan, maka kita akan tahu siapa teman-teman yang kita miliki. Kenapa demikian? Sebab mereka itu akan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kata-kata seorang filsuf, yaitu Aristoteles, dan itu kenyataannya benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata kesetiaan itu akan selalu mengalami ujian. Karena itu kesetiaan itu tidak mudah. Artinya kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan selalu mengalami ujian. Kesetiaan kita pada keluarga akan selalu mengalami ujian. Kesetiaan kita pada tugas dan tanggung jawab kita juga akan selalu diuji melalui proses kehidupan. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, saudara-saudara, itu tentang seorang hakim yang lalim, ya. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dan seterusnya itu berbicara, atau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim atau hakim yang tidak benar. Diceritakan di situ bahwa ada seorang janda. Ya, tentu berbicara soal janda di dalam Alkitab, dia adalah janda yang miskin, yang selalu datang kepada hakim, yang mengganggu hakim itu supaya perkaranya dibenarkan. Berulang-ulang kali dengan dia tidak berkeputusan. Dia datang kepada hakim supaya hakim membenarkan perkaranya. Dan dia tidak berputus asa. Nah, firman Tuhan berkata, pada akhirnya hakim membenarkan dia karena terus-menerus dia mengganggu hakim itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya, agar supaya kita itu tidak berkeputusan. Di dalam kita berseru dan datang kepada Tuhan, itu jangan kita jemu-jemu. Jangan sampai kita tidak setia. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 7 sampai 8, Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita semua bahwa kesetiaan itu berbicara soal ketekunan, berbicara soal kesabaran. Kita jangan jemu-jemu, ya, untuk tetap berseru kepada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Kita tetap setia, bukan saja dari awal tetapi sampai ke akhir. Saudara-saudara, kesetiaan itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dan itu yang paling penting, dia membutuhkan iman yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara,
Karena itu ada sebuah pertanyaan dari Tuhan Yesus di dalam ayat 8 tadi, saudara. Ya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus seakan-akan meragukan kesetiaan iman dari orang percaya. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, adakah dia mendapati orang-orang yang percaya itu tetap setia? Apakah dengan berjalannya proses hidup mereka akan tetap setia? Mereka akan tetap bertekun di dalam iman mereka tidak tergoyahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang maunya instan. Ada banyak orang Kristen yang maunya dia cepat menikmati sesuatu dengan mengambil jalan pintas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang mudah kita dapat, sesuatu yang instan itu tidak sehat, saudara. Banyak penyakit-penyakit yang tidak seharusnya dialami oleh orang-orang muda. Biasanya penyakit-penyakit yang akan saya sebutkan tadi itu biasanya didapat pada orang-orang yang sudah usia tua, ya, 50-an ke atas. Tetapi pada zaman ini banyak penyakit-penyakit yang seharusnya tidak dialami oleh anak-anak muda, seperti hipertensi, jantung, stroke, gula, ya, diabetes. Tetapi itu sudah dialami pada usia-usia yang masih sangat muda. Kenapa demikian? Oleh karena pola makan sekarang, khususnya anak-anak muda, lebih suka yang instan, lebih suka yang cepat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, kesetiaan itu berbicara soal proses, ya. Ingat bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan manusia melalui proses, bukan yang instan. Jangan kita mengingini sesuatu yang instan, yang kita mengambil jalan pintas. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena itu yang menjadi perenungan bagi kita semua adalah Tuhan menghendaki kesetiaan yang murni. Tuhan menghendaki kesetiaan kita adalah kesetiaan yang sejati. Karena itu proses kehidupan kita masih terus berlanjut. Dan kesetiaan yang bisa kita pertahankan akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Saudara-saudara, karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah beriman, tetaplah bertekun dalam keadaan apapun. Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima sebagai ayat yang terakhir. Saya akan baca Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan. Kesetiaan itu karena memiliki nilai yang tinggi, maka dia harus melalui proses, ya. Kita mungkin saja akan mengalami kesengsaraan, ya, mengalami berbagai masalah. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita bertekun, karena ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara, hal yang kedua tadi, saudara, ya. Tadi yang pertama, perenungan bagi kita. Tuhan ingin mendapatkan kepada kita kesetiaan yang murni. Yang kedua, hati-hatilah dengan jebakan iblis yang menawarkan jalan pintas supaya kita tidak setia.
Jadi hati-hati dengan kenikmatan sesaat. Itu sangat berbahaya bagi kita. Hal yang ketiga yang terakhir, kesetiaan selalu membuahkan hasil yang pasti bernilai dalam hidup kita. Setialah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kesetiaan itu begitu penting dan sangat bernilai. Itulah sebabnya Tuhan selalu menghendaki kepada kami agar supaya kami itu bisa setia sampai ke akhir. Karena hanya orang yang setia sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Hanya orang yang setia sampai ke akhir, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan, Engkau tolonglah kami. Roh Kudus mampukan kami agar supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami akan tetap setia, bertekun dalam iman, tidak tergoyah dengan apapun juga. Kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami, kekal selama-lamanya. Engkau memberkati setiap orang yang bisa mengikuti akan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, sehingga mereka bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.